Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Encik, Tuan dan Puan di mana saja berada. Senang kembali dari Bumi Lancang Kuning. Inilah pemerintah Provinsi Riau menggelar program Super Obrol-Obrol dari program Jelita Riau. Jendela literasi dan inspirasi kita yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dan Encik, Tuan dan Puan, di hadapan kita bersama sudah ada beberapa narasumber yang sangat spesial pada hari ini. Kita punya tema menarik yaitu Indonesia hadir di Riau hadir pada Indonesia Fashion Week. Nah, kami perkenalkan di hadapan kita bersama ada dari pemerintah Provinsi Riau diwakili oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Ibu Sri Meka, ya, yang sudah hadir mewakili pemerintah Provinsi Riau, dan juga ada si cantik kita, ada Nurul Aini Lintang Swastika, Putri Belia Indonesia 2021, dan juga ada desainer muda Riau, ada Muhammad Abiansyah, dan serta ada sekolah ya yang tentunya selama ini concern dan sangat luar biasa untuk menjadi bagian untuk membumikan Riau di kancah nasional bahkan internasional. Ada Bapak Kepala Sekolah dari sekolah yang sangat luar biasa, ada Bapak Christian Pramudana MED, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Dharma Yuda. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, karena ini kegiatan pemerintah atau dinas atau beberapa pejabat yang hadir di hari ini tentunya ada kegiatan lainnya. Tapi sebelum itu kami ingin mendengarkan tentunya sebuah sambutan dan dukungan pemerintah untuk generasi-generasi seperti ini, seperti apa tentunya pemerintah provinsi hadir dan kemudian seperti apakah nanti yang akan diharapkan selaku pemerintah untuk giat anak-anak muda Riau bisa membawa ke nasional bahkan internasional. Kepada Ibu Sri Meka, kami persilakan untuk memberikan apresiasi khusus pada acara hari ini juga mewakili pemerintah Provinsi Riau. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Kominfo yang dalam hal ini ikut acara pada pagi hari ini ya di program Jelita. Memang program Jelita ini adalah kerjasama beberapa dinas dan instansi, karena kita melihat saat ini pada salah satu dialog hari ini banyak generasi muda yang memang punya talenta. Jadi Riau itu banyak talentanya, dan pada hari ini hadir juga sekolah yang sudah mempunyai nama besar baik di Riau maupun di Indonesia, yaitu dari Dharma Yuda. Dan ada anak-anak kita yang hari ini memang berprestasi, antara Lintang ini sudah prestasinya di tingkat nasional, kemudian Abiansa yang saat ini sedang berkreatif untuk menuju nasional. Jadi kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang mampu berkreativitas di masa-masa pandemi ini. Kita pemerintah akan selalu mendukung baik dalam menginformasikan maupun mendukung dalam kegiatan-kegiatan. Selamat kepada anak-anak kita. Saya rasa mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Meka atas waktunya, atas kehadirannya. Kami persilakan Ibu bisa melanjutkan kegiatan tentunya. Selamat bertugas Ibu. Baik, Encik, Tuan dan Puan, kita luar biasa, kita tentunya mewakili tim dan tentunya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau karena melalui Dinas Kominfo sudah memberikan apresiasi, dukungan, dan mohon maaf karena beliau juga ada kegiatan lain yang tentunya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Ibu Sri Meka harus meninggalkan kita. Dan di hadapan tadi sudah saya singgung sedikit, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Abi, kemudian ada Aini Lintang ya. Saya mungkin ingin ke Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, Pak Christian Pramudana, ngobrol di awal Bapak ini kan menurut Bapak sebagai sekolah yang konsisten ya Pak untuk memberikan peluang anak-anak muda di Riau khususnya ini bisa lebih mantap berkarya seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi sebuah pandangan dari sekolah di tempat kita untuk memberikan sebuah layanan pendidikan di sana sehingga anak-anak di SMA Dharma Yuda ini mereka tereksplor dengan baik dan ini bisa membawa nama Riau ke nasional bahkan dunia. Terima kasih Pak Tri. Memang komitmen kita sebagai pendidik tidak hanya melulu akademik ya Pak. Kita tidak ingin mereka itu hanya pintar secara otak, tapi secara karakter dan bakat mereka yang kita namakan soft skill juga bisa terus berkembang gitu loh. Nah, kita melihat anak-anak kita itu di Pekanbaru terutama Riau juga jarang atau kurang punya wadah untuk eksplor talenta mereka atau bakat mereka. Karena itu
kami sebagai pihak sekolah merasa bertanggung jawab lah untuk menyediakan sarana seperti itu. Jadi selain tuntutan akademik yang tinggi, kita imbangi juga mereka dengan berbagai ekstrakurikuler yang kalau di total hampir 25 ekskul yang ada. 25 ekskul, Iya. oke. Jadi dari ekskul itu mereka bisa mengeksplor diri mereka, betul-betul ditekuni, bukan hanya abal-abal ekskulnya. Dari situ kita tarik mereka kembali ke dalam tim-tim inti untuk dibina secara lebih spesifik lagi. Nah, kalau ada ekskul yang tidak terjaring di dalam formalitas kita, seperti yang Abi ini, ya desain, kita juga dukung. Nah, kehadiran saya di sini betul-betul mendukung Abi dan teman-teman yang punya bakat seperti Abi ini untuk berkembang gitu. Salah satunya ya kita berikan motivasi, kita berikan support, kita berikan izin, banyak dispensasi untuk eksplor bakat dia dan juga ikut berbagai ajang yang ada seperti yang akan diikuti Abi sebentar lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Izin ke Pak Kepsek, saya harus ke peserta didiknya yang sebenarnya ini anak Riau yang sudah jatuh hati dengan passionnya sendiri begitu ya. Baik, saya ke Abi ya. Abi, ini ada gelaran yang akan diikuti dan kemudian boleh diinformasikan dulu ke publik ya. Kira-kira Abi akan hadir di mana dan apa kontribusi kita ya di ajang tersebut dan kemudian proses apa nih yang mungkin pada sampai saat ini ada proses-proses nih perjuangan yang Abi lakukan. Boleh publik tahu apa dan seperti apa Abi akan mengikuti apa? Silakan Abi. Oke, jadi mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abiansyah. Saya merupakan salah satu siswa dari sekolah kebanggaan saya yaitu SMA Dharma Yuda. Saya sekarang memiliki suatu brand yang bernama Bimeka dan insya Allah Bimeka akan tampil pada acara Indonesian Fashion Week di tanggal 17 April nanti di hari Minggu di Jakarta Convention Center. Jadi nanti insya Allah saya bersama Lintang Swastika Putri Belia Indonesia akan berangkat mewakili Provinsi Riau. Jadi kalau di Riau itu ada 2 desainer yang akan tampil di acara Indonesia Fashion Week, yaitu salah satunya adalah dari brand Bimeka tadi. Gitu. Oke, baik. Saya juga menuju ke Nurul Aini Lintang. Mungkin saya panggilnya apa nih? Aini Lintang atau Nurul? Bisa panggil Lintang. Oh, bisa pakai Lintang. Lintang. Oke, Lintang ini juga boleh kami tahu ini kan sebagai Putri Bela Indonesia 2021 ini kan perjuangan tidak apa ya, nggak boleh setengah-setengah ya, harus totalitas ini ya. Nah, bagaimana ini mungkin perjuangan yang bisa disampaikan ke publik hingga sampai saat ini dan tentu ada target ke depan ya sebagai siswa sekolah juga ya Pak ya. Apa ini yang mungkin bisa diinspirasikan kepada publik tentang Lintang? Oke, kalau buat target ke depan sebenarnya Putri Belia ini ada lanjutannya. Nanti bakal ada go internasional. Jadi Miss Beauty Girl yang diadakan di Bali bulan November nanti. Nah, inspirasi buat remaja-remaja di sekitar, remaja-remaja seumuran Lintang. Kalau bisa, kalau misalnya merasa punya bakat, merasa punya passion, kalau bisa dikembangkan aja dan apa ya? Mohon maaf. Oke. Agak gugup Kak. Oke, baik. Mungkin Lintang bisa ini cerita dari proses ya. Ini tentu di samping dari diri yang dibangun untuk totalitas ya, untuk bisa menyabet sebuah gelar Putri Belia Indonesia 2021 ini ada semacam selain persiapan kita dari diri kita, tentu ada dukungan dari tempat kita belajar atau sekolah dan kemudian dukungan dari orang-orang sekitar. Ada proses perjuangan yang Lintang persiapkan atau yang bisa Lintang share bahwa kepedulian orang-orang di sekitar juga menentukan keberhasilan kita pada sampai saat ini. Boleh cerita seperti apa ini sekolah memberikan space, mendukung dan keluarga, bahkan boleh juga cerita bahwa dulu sebelum ada dukungan intens dari sekolah ya, ada kendala yang dihadapi oleh Lintang sebelum sampai pada titik saat ini. Sebenarnya dalam perlombaan pageant yang perlu disiapkan yang utama itu adalah mental Kak. Mental, Iya. oke. Dari dulu memang mentalnya sudah siap tempur seperti ini atau ada proses yang diperoleh? Prosesnya Belum ya? panjang. Nah, bagaimana ini? Siapa yang turut andil dalam mempersiapkan mental Lintang yang bisa mewakili sekolah bahkan Riau ke nasional? Nah, seperti apa ya? Kita ingin secara detail ini.
seperti apa proses Lintang untuk mendapatkan binaan-binaan tersebut? Yang paling utama yang turut andil dalam mendukung Lintang ikut Putri Belia, ikut ajang-ajang nasional, itu sebenarnya adalah orang tua. Orang tua yang pertama mendukung, yang memberi support, lalu sekolah juga memberi izin, memberi dispensasi untuk tugas-tugas Lintang. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman Lintang. Dorongan-dorongan dari teman-teman Lintang juga sebenarnya berpengaruh sekali untuk punya andil ya teman-teman ya untuk mendukung proses Lintang lebih baik begitu iya. ya. Oke, baik. Baik Lintang, nanti kami akan menggali lebih jauh ya tentang proses dan kemudian apa sih yang akan menjadi tujuan atau perencanaan ke depan, target selanjutnya. Saya balik ke Abi. Abi, ini untuk hadir pada Indonesia Fashion Week ini ajang yang sangat bergengsi. Kemudian Riau hadir di sana melalui Bimeka. Nah, boleh saya tahu sedikit ini perjalanan Bimeka ini memang semua produk atau dari yang dihasilkan Bimeka ini memang desainnya Abi orisinal atau seperti apa sih? Oke, jadi cerita sedikit mungkin ya. Sebelumnya Abi sebenarnya bergiat di bidang seni. Awalnya dari kecil juga bergiat di bidang seni, baik itu seni sastra maupun tari maupun nyanyi, musik dan lain sebagainya. Namun yang kita tahu di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 dan akses kita semua terbatas ya Ada Ser ya. dampak ya, oke. Iya, bahkan untuk belajar pun kita harus memakai sistem baru dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin di sana tercetus juga untuk menciptakan suatu brand fashion. Jadi sebenarnya brand fashion Bimeka ini sudah tercipta dari tahun 2020. Jadi alhamdulillah dari sampai tahun 2022 ini sudah ada 2 tahun brand Bimeka dan sudah banyak sekali produk yang terjual dan alhamdulillah sudah banyak mengikuti event-event fashion bersifat internasional maupun nasional. Karena kemarin juga sempat tahun 2021 ikut Riau International Fashion Festival di Living World dan sekarang mau menuju Indonesia Fashion Week. Nah untuk Bimeka sendiri sebenarnya adalah brand fashion yang tetap mengemukakan wastra dari Indonesia. Awalnya juga kita sempat bergiat di bidang wastra-wastra kain Sumatera, tapi lama kemudian akhirnya Abi memfokuskan untuk mempromosikan dulu wastra Riau yang kita miliki. Karena kita merupakan, kita tinggal di Pekanbaru dan juga besar dari the homeland of Melayu. Jadi Abi fokus dalam membuat brand fashion yang bersifat memiliki wastra seperti tenun dan batik Riau. Dan alhamdulillahnya karena mungkin sekarang juga generasi sekarang sudah banyak yang peka akan budaya dan lingkungan. Dan akhirnya sekarang sudah mulai juga menerbitkan seperti tote bag ataupun bucket hat. Dan sekarang produk-produk Bimeka juga sudah masuk di Tokopedia melalui program Melayu Merindu yang kemarin di launching oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Kementerian Parekraf. Dan semoga nantinya mungkin kita juga bisa mensosialisasikan bahwa Indonesia berkain karena sekarang juga sudah jadi gerakan untuk kita semua anak muda itu Indonesia berkain serta sekarang juga ingin ikut mempromosikan gerakan Bangga Buatan Riau begitu. Oke, jadi Riau ini punya andil untuk influence positif ya ke kancah nasional bahkan internasional. Luar biasa. Balik masih ke Abi. Abi ini tentu sebuah proses yang luar biasa yang panjang ini. Nah, ini kan ada banyak hobi ini. Ketika di sekolah sendiri ini apa nih bentuk dukungannya gitu? Apakah lebih kan dari proses saat ini hadirnya kan luar biasa begitu. Nah, kita ingin tahu ini apa andil dunia pendidikan di sekolah, lingkungan sekolah terhadap dengan apa yang menjadi passionnya Abi di sana? Tentunya pertama sekali sekolah sangat mendukung ya baik itu fasilitas ataupun waktu dan dispensasi seperti tadi karena juga terlepas dari apapun kita masih salah satu siswa ya Sir jadi otomatis akan melapor terus ke sekolah apapun dan alhamdulillah sekolah selalu membantu jika misalnya butuh apa silakan kontak ke sekolah dan mungkin butuh fasilitas sekolah juga membantu memfasilitasi jadi merasa terbantu juga dengan sekolah mendukung gitu. Oke, menjadi desainer muda, kemudian anak muda yang cinta dengan semacam lokal konten kontennya kearifan lokal itu kan tidak mudah gitu ya Abi ya. Benar. Nah ini bagaimana ini Abi apakah memang ini dididik dari orang tua atau memang Abi ini menemukan passionnya sendiri dan kemudian lebih dimatangkan lagi dengan dunia pendidikan ini bentuk nyata dari dukungan sekolah ini juga seperti apa Abi?
Mungkin untuk mencintai kearifan lokal itu butuh suatu proses ya, karena banyak generasi muda sekarang juga mungkin sudah lupa akan budayanya sendiri. Nah, untungnya dengan Abi yang memiliki minat dalam bidang kearifan lokal serta budaya, bisa dipromosikan lagi gitu menuju teman-teman yang lain. Akhirnya kita membuat suatu komunitas untuk nantinya melanjutkan pelestarian budaya tadi. Karena sampai saat ini generasi muda juga sudah banyak yang lupa akan kelestarian budayanya. Sedangkan sebenarnya kelestarian budaya itu tidak hanya tentang kita harus menari tradisional, tapi kita bisa kembangkan. Nah, salah satunya yang Abi kembangkan itu di bidang fashion. Jadi apa kira-kira kearifan lokal kita? Oh, kita punya tenun, kita punya batik. Nah, itu kita kembangkan serta nilai historisnya juga kita kembangkan. Jadi ini sneak peek juga untuk nanti koleksi yang akan ditampilkan di Indonesia Fashion Week. Abi akan membawa tenun dan batik. Nah, batik yang akan Abi dan Lintang pakai adalah namanya batik Sultan. Jadi batik Sultan ini adalah batik yang dulunya dipakai oleh Sultan di Siak. Dan sekarang batik itu bermotifkan ekoprint. Jadi nanti batiknya akan kami tampilkan. Batiknya itu hanya lama sekali pembuatannya. Satu kain batik itu bisa 3 bulan. Dan itu bahan batiknya saja tuh harus ditenun dulu baru dibatik. Nah, itulah salah satu mungkin historis dari yang nanti akan ditampilkan di Indonesia Fashion Week. Jadi ditunggu koleksinya di Indonesia Fashion Week. Oke, baik. Saya beli ke Lintang tertarik sekali. Ini tentu anak muda saat ini biasanya kan mengikuti tren yang kekinian gitu ya. Ketika satu tim untuk membawa nama nasional ke Riau ini kan lebih memperkenalkan budaya lokal kita seperti itu. Nah, pandangan Lintang sendiri sepenting apa sih anak muda saat ini untuk juga ikut peran aktif ya untuk membumikan, mengenalkan kembali kebudayaan warisan-warisan kita di Pekanbaru Riau saat ini. Apa ini peran dan yang harus kita lakukan sebenarnya untuk memperkenalkan Riau ke kancah nasional bahkan internasional sebagai anak muda seperti apa? Oke. Menurut Lintang, sebagai anak muda kita berperan aktif untuk giat mempromosikan apa yang ada di daerah apa ya, yang ada begitu ya. di daerah. Apalagi sekarang media sosial jadi salah satu wadah ya untuk wadah, memperkenalkan gitu ya. Oke, baik. Kemudian apakah dalam kegiatan keseharian Lintang juga tidak lepas baik itu tadi bicara tentang media sosial. Apakah juga coba untuk mengenalkan apa yang ada di Riau atau seperti apa ini sebagai tempat yang efektifkah ini untuk kembali jauh memperkenalkan Riau? Nina juga sebagai putri belia di situ ada ada kegiatan-kegiatan juga untuk mempromosikan wisata di Riau. Okay. Seperti kemarin Nina membuat video untuk mempromosikan di desa wisata Bulu Cina. Okay. Terus kita juga kemarin ada kunjungan ke BKSDA. Jadi setiap ini ya kegiatan ini disinergikan ya dengan kekayaan yang ada di Riau begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Lintang. Saya kembali ke Bapak Kepala Sekolah ini Pak Christian Pramudana. Ini dari 2 siswa yang hadir saat ini tentunya kita ingin detail Pak, apa yang dilakukan pihak manajemen sekolah dan eskulnya begitu banyak dan mereka berdua ini sebenarnya eskulnya aktif di mana saja sih Pak, dan untuk lebih menfokuskan agar dari semua siswa ini tergali potensinya dan bisa keluar hingga bisa membawa nama Riau. Iya, dari kegiatan ekskul ini kita bisa memantau sih Pak, guru-guru pembina juga bisa melihat ini bakatnya lebih condong kemana, ini lebih condong kemana, di kelas juga demikian. Nah, terkait dengan budaya Melayu kita yang kita banggakan, kita juga melihat bahwa mereka itu bisa tergali di dalam mata pelajaran seni budaya Melayu ya Abi ya. Kami di sekolah punya kewajiban untuk melestarikan seni budaya Melayu. Tiap anak wajib menguasai gerak dasar tari Melayu, selain gerak pembinaan ya. Nah, selain itu di muatan lokal juga ada pelajaran seni budaya Melayu di mana anak juga harus memasak makanan-makanan lokal, minuman itu lokal. ada di sekolah kita ya Pak ya? Ada, sangat ada. Malah kami para guru itu harus
menjadi juri untuk menilai keenakannya, kenikmatannya dan sebagainya. Nah, selain itu juga banyak pagelaran-pagelaran. Nah, untuk Abi sendiri dia sangat aktif di dalam organisasi. Sekarang ketua MPK nih, baru terpilih. Nah, dari situ ya kita pasti akan banyak interaksi, banyak komunikasi. Dan seperti apa bakat yang terpendam itu ya kita dari obrolan itu bisa tergali sih sebenarnya Pak Tri. Kurang lebih seperti itu. Lintang juga demikian ya cooperation-nya di pageant. Ya saya rasa di sekolah juga pasti akan melihat potensi yang ada di dalam setiap event-event karnaval, di dalam event-event yang berkala diadakan di sekolah itu bisa tergali dari situ. Kurang lebih seperti itu Pak Tri. Oke, ini kan sekolah menengah atas ya Bapak, sekolah kita ini kan? Ya kan? Nah ini yang digeluti Abi ini sepertinya banyak dominan ditemukan di SMK mungkin barangkali seperti itu. Nah ini kan memang betul-betul sebuah kontribusi sekolah ini sangat besar begitu, memberikan wadah ruang kepada anak-anak siswanya itu untuk bisa mengasah begitu. Nah dari eskul yang ada ini bagaimana ini pembinaan eskulnya? Apakah di sana juga tenaga pembina ataupun pendamping guru yang ada di eskul ini memang ada semacam kekhususannya atau seperti apa ini Pak? Kalau ekskul di sekolah itu hampir 100% dibimbing oleh guru pembina kita sendiri gitu loh, guru sendiri. Nah terkait yang Abi desain fashion memang kami tidak punya secara khusus. Tapi Abi menggalinya itu mungkin secara pribadi ya personal di luar. Tapi kita pihak sekolah wajib mendukung dalam bentuk apapun. Nah dari situlah kita bisa melihat Abi bisa jadi seperti hari ini. Nah, selain Abi kita juga punya anak-anak yang jago di desain komik. Ya, komik drawing, digital design, kemudian robotik dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu saat ini ada. Mudah-mudahan ke depan kita akan ketemu anak-anak yang lebih banyak lagi seperti Abi sehingga kita bisa buat klub khusus binaan khusus fashion designer gitu. Ya, kalau Pak Tri mau tahu, baru aja anak kita yang satu sudah lulus, kemudian sekarang kuliah di Raffles, desain interior. Kemarin baru saja berhasil juara 1 di Singapura. Wah, keren. Ya, mengalahkan anak-anak Singapura. Ya, kemudian berhasil meraih hadiah yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, saya pikir itu juga bakat yang digali di sekolah ketika pelajaran prakarya. Karena kita setiap tahun juga ada pagelaran prakarya yang berbagai macam bentuknya kita display di aula, di ruang kriya, baik itu pahatan, lukisan, bahkan fashion juga ada di situ. Wah, keren sekali. Jadi orang Riau ini sudah harus tahu ini ya, Dharma Yuda itu seperti apa perjuangannya untuk membangun Riau begitu. Nah oke, baik Pak. Nah kemudian ini dari pihak manajemen sekolah sendiri kan begitu luar biasa, ini sebuah bukti ya, dua anak yang hadir saat ini sebuah begitu konsistennya untuk melakukan dukungan kepada pemerintah dalam mewujudkan SDM Riau unggul. Nah ini terbukti sekali. Nah kira-kira secara publik saya ingin tahu nih, analisa Bapak kepada Riau saat ini untuk ya tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja. Kira-kira di Riau ini untuk bisa membina ataupun bisa menghadirkan binaan-binaan seperti anak-anak di sekolah kita, apa sih yang sepertinya sekolah itu perlu ya di suatu sistem seperti apa ini di setiap sekolah agar betul-betul tereksplor wadah anak-anak muda saat ini, karena tidak kalau ketika mereka punya potensi tidak tersalurkan, kita khawatir ada anak-anak itu bisa hadir pada satu yang mungkin dikhawatirkan oleh orang tua bahkan pemerintah seperti itu. Seperti apa nih Pak? Iya, kalau dari kacamata saya selama puluhan tahun di dunia pendidikan, saya melihat anak muda Riau seperti kata Lintang dan Abi tidak kalah hebatnya dengan anak-anak muda yang ada di daerah lain gitu, bahkan di luar negeri gitu. Itu terbukti dari prestasi yang berhasil diraih anak-anak kita gitu. Nah, ada dua kata kunci sih untuk kita dukung, yaitu komitmen sama sensitivitas gitu. Ya sensitivitas kita itu sebagai pendidik bagaimana melihat bakat-bakat terpendam yang ada di diri mereka, kita gali, kita beri wadah, lalu komitmen bagaimana kita betul-betul komit mendukung mereka, jangan hanya asal lip service kemudian setengah hati gitu. Kalau itu yang kita lakukan nggak akan terjadi gitu loh, keberhasilan di anak-anak kita gitu. Karena itulah komitmen pihak sekolah ataupun pemerintah bagaimana memberi wadah-wadah untuk generasi muda untuk berkembang gitu. Yang saya lihat di Pekanbaru masih agak kurang itu adalah berbagai ajang-ajang kreativitas itu masih kurang. Ajang-ajang kreativitas, ini PR pemerintah dan semua pihak ya Pak? Semua pihak, bukan hanya pemerintah. Nah mudah-mudahan nanti Dharma Yuda tentunya akan menjadi sebuah
apa ya, inisiator ke depan ini ya, Siap. untuk menjadi bersama dengan Jelita ke depan juga menjadi tempat untuk mewujudkan anak-anak muda yang kreatif, tersalurkanlah ke sini begitu ya Pak Betul. ya. Oke, kemudian Pak, apalagi yang dilakukan oleh pihak sekolah? Pihak sekolah ya harusnya bekerja Untuk publik sama. ya, tentunya betul. agar ini kan memang sudah dibuktikan supaya juga punya pandangan ya ke dunia pendidikan ke depan. Tadi ada komitmen, Ya. kemudian juga ada yang Bapak sampaikan tadi, pembinaan sensitivitas ya, untuk lebih Betul. mengenal anak-anak. Nah, apa nih yang mungkin perlu dimiliki oleh semua dunia pendidikan agar anak-anak ini potensinya betul-betul terbina dengan baik dan pihak sekolah punya tanggung jawab mendorong mereka? Menyediakan fasilitas, ya kemudian menyediakan tenaga-tenaga yang mampu melatih mereka dengan baik, bukan hanya sekedar izin seperti yang kita berikan, tapi juga bagaimana sekolah menyediakan tenaga pembimbing, pendamping untuk mereka Oke, berkembang. jadi dukungannya jangan izin saja Pak ya, Tidak. tapi betul totalitas ya, apa Betul. pendamping juga diberikan gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh siswanya itu kita coba untuk penuhi begitu ya pihak sekolah Betul. ya. Oke, Yes. kemudian Pak. Saya pribadi seperti Abi bisa setiap saat WA saya, chat saya, Sir, Oh gitu ya? oh iya, semua murid saya bisa begitu. Dan kantor saya selalu terbuka selama Oke. saya ada di kantor, mereka bisa datang konsultasi dalam hal apapun gitu. Ya kan kalau peran psikolog di sekolah ya sudah jelas lah ya, membantu anak-anak yang bermasalah dengan pendidikan, penyesuaian ataupun bullying gitu. Tapi saya juga melakukan peran yang seperti itu. Tapi di samping itu saya punya koneksi yang cukup luas, saya punya wawasan yang mungkin pengalaman yang cukup juga untuk membantu mereka gitu. Nah, Oke. orang-orang seperti Abi ini kan kadang juga gamang galau karena usia muda. Iya. Kadang kalau Kalau mereka eventnya tidak didukung, tentu Iya. itu yang menjadi PR kita juga ya Pak ya. betul, kadang bisa aja krisis percaya diri. Ya mungkin Abi itu sangat pede lah, dia tahu apa yang dia mau Iya. kerjakan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak semua anak seperti Abi dan Lintang gitu. Iya. Nah karena itu pihak sekolah akan memotivasi sebisa mungkin gitu. Ayo Lintang, ayo Abi, ya kira-kira seperti ini. Kamu hambatannya apa? Kira-kira demikian. Kamu butuh apa? Sponsor atau bagaimana? Ayo kira-kira cari ke sana bagaimana dan sebagainya. Jadi saya rasa pihak sekolah perlu melakukan lebih dari hanya sekedar izin sih. Oke, jadi harus lebih gitu ya. Sekolah itu Betul. harus lebih memberikan perhatian. Karena waktu mereka di sekolah itu lebih banyak daripada di rumah. Betul sekali. Oke, baik Pak Kepsek, saya kembali ke Abi. Abi boleh share dong ya, tadi kan ini secara gamblang gitu kan. Pihak sekolah mensupport meskipun di sekolah itu tidak ada khusus untuk binaan pendamping desain gitu ya, tapi justru Bapak Kepala dengan jejaringannya itu memberikan sebuah komunikasi dan dukungan. Boleh, Abi, saya juga ingin Abi cerita juga seperti apa sih sekolah tempat Abi saat ini, kemudian selain tadi ada dukungan-dukungannya, senyaman apa sehingga potensi Abi itu malah justru di situ menjadi-jadi begitu ya, semakin berkembang begitu. Boleh cerita Dharma Yuda di mata Abi? Mungkin dulunya sebelum masuk Dharma Yuda juga sudah menggiat di bidang lain. Nah, ketika masuk Dharma Yuda terasa perbedaan bahwasanya di sekolah kita benar-benar didukung dan dibina. Pertama dari mulai pertemanan. Tentunya pertemanan yang Abi rasakan di Dharma Yuda itu adalah positif. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk sesama. Jadi misalnya oke, Abi nih sekarang sedang menggiat di fashion. Teman-teman yang lain itu dukung gitu, support. Karena memang mungkin itu tadi ya, generasi muda itu masih butuh support dari teman-temannya, dari keluarga dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga menciptakan lingkungan yang baik untuk nantinya di sekolah. Oleh karena itu makanya Abi juga bergabung di organisasi di sekolah, yaitu organisasi MPK. Dan ternyata organisasi juga tetap berjalan, selama COVID juga tetap berjalan. Jadi kemarin pun waktu pandemi tahun 2020 pun kita masih punya banyak teman karena kita juga melewati Zoom, video dan lain sebagainya. Jadi kita pun merasa sekolah tidak terganggu gitu. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah sekarang udah bisa offline, maksudnya udah banyak yang bisa masuk sekolah, malah jadi tempat berkreativitas gitu. Karena kita juga memiliki pelajaran-pelajaran yang memang mendukung kami gitu di bidang seni budaya, di bidang prakarya dan lain sebagainya. Jadi dengan fasilitas-fasilitas tadi mungkin juga kami sebagai siswanya juga merasa terbantu karena ada fasilitas yang berarti kita bisa berkreativitas ya ternyata di sekolah. Dan akhirnya kami dengan organisasi bekerjasama dengan OSIS juga dan MPK, kami menggiatkan itu pada siswa-siswa yang lain. Ayo kita keluarkan kreativitas kita di sini. Oke, baik. Begitu nyamannya, begitu mensupportnya ya, sekolah kita ini ya, Yes. Dharma Yuda ke tenaga pendidikan. Tapi
kalau harus jujur dan memberikan sebuah masukan agar Dharma Yuda ke depan lebih nyaman lagi, lebih baik lagi. Tentunya karena sebagai generasi kreatif, tentu ada kreativitas yang harus disampaikan untuk membangun sekolah harapan bangsa ini ya, sekolah yang memang harus ya. Bagaimana nanti ke depan tentu orang ingin, wah ini keluaran Dharma Yuda ini pasti menjadi sesuatu yang tidak diragukan lagi. Nah, apa kira-kira sebuah masukan ini untuk sekolah kita? Mungkin kalau dalam pandangan Abi sendiri, masukan itu bukan kapasitas Abi, tapi mungkin titipan Karena sebagai Abi. siswa gitu Ya, kan, tentu karena sudah sekolah di sana gitu. Benar. Cuman harapan Abi, insya Allah Dharma Yuda masih bisa mempertahankan dengan adanya Serkris, dan akhirnya mungkin nanti juga kami sebagai alumni-alumni bisa membantu adik-adik kami yang ada di Dharma Yuda untuk bisa melangkah lebih lagi, dan semoga tetap jaya deh, itu aja deh kalau dari Abi. Oke, baik, ke Lintang juga. Lintang, Dharma Yuda di mata Lintang seperti apa, kan senyaman apa, boleh cerita gitu kan, apa sih yang membuat Lintang betah, kemudian juga senang di sana, atau ada ya, oh gitu. Oke, sorry, mohon maaf. Saya salah informasi deh kita. Jadi kalau Lintang melihat potensi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kan ini kolaborasi, artinya Cendana dan juga Dharma Yuda kan kolaborasi ya gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan ajang-ajang seperti ini dan sebagai siswa gitu ya, juga bisa ketemu dengan sekolah lain gitu ya. Nah, ini seperti apa nih kebanggaannya? Oh, ternyata meskipun saya dari Cendana gitu kan, bisa berkolaborasi dengan sekolah lain gitu, dengan Dharma Yuda begitu. Seperti apa ini? Apakah termimpikan? Kadang biasanya dengan sekolah satu dengan sekolah lain gitu kan, secara psikis kita ada sedikit beban gitu. Nah, bagaimana ini dibangun safety-nya Lintang? Karena ini kan nanti ada tim ya akhirnya ya, ke pusat ini kan teamwork gitu. Nah, ini apa nih persiapan dari Lintangnya agar lebih kompak lagi dengan tim meskipun tidak satu sekolah? Sebenarnya karena dengan adanya beda sekolah, sebenarnya tadi kan seperti yang kakak bilang, ada beban tersendiri. Namun dengan adanya media sosial kita bisa berkenalan dari, meskipun dari beda sekolah kita bisa berkenalan. Ini dengan Abi sudah lama kenal atau seperti apa? Sebenarnya udah lama kenal, tapi kenalnya dari media sosial karena itu. Karena media gitu sosial ya. itu tadi kita jadi kenal walaupun beda sekolah. Media sosial, oke. Nah, ini untuk lebih meningkatkan chemistry-nya karena harus terbangun dengan baik kan. Ini membawa nama Riau tentu ada persiapan lainnya. Apa yang menjadi persiapan Lintang untuk lebih siap lagi untuk ke nasional kira-kira saat ini? Oke, mungkin lebih sering banyak berdiskusi sama Abi Ansyah. Juga lebih sering sharing tentang apa kekurangan, apa yang dirasakan, apa kekurangan dan kelebihannya. Oke, jadi memang ini akan menjadi hal yang sangat membanggakan kita bersama. Oke, boleh diinformasikan kita berangkat tanggal berapa dan secara khusus apa yang akan dipersiapkan Lintang di ajang nasional itu? Kalau untuk berangkat, kita berangkat tanggal 14 ya, 14 hari Kamis besok. Oke. Iya. Oke. Nah, kalau Abi seperti apa ini persiapan khususnya agar di sana nanti kita bisa menekan atau menghindari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kita untuk bisa tampil maksimal? Oke, mungkin cerita sedikit masalah Indonesia Fashion Week. Sebenarnya Indonesia Fashion Week ini adalah ajang yang cukup besar di Indonesia untuk fashion. Dan sebenarnya ini juga termasuk salah satu proyek yang super dadakan karena persiapannya hanya sebulan, Sir. 1 bulan? Hanya sebulan, dan persiapan bajunya kita baru photoshoot kemarin di hari Jumat kemarin untuk baju-baju yang akan diberangkatkan pada Kamis ini. Jadi Jumat kemarin dan Kamis ini langsung berangkat, dan Senin ini alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk berkumpul bersama. Jadi mungkin persiapan kami sama Lintang awalnya mungkin kami berdiskusi gimana caranya kita membentuk suatu pandangan dari generasi muda untuk melihat, oh bahwasanya generasi muda Riau itu bisa berkreativitas di ajang nasional. Makanya Abi juga mengundang Lintang karena Lintang merupakan salah satu pageant, adalah Putri Belia Indonesia 2021 dan sudah melewati beberapa perjuangan untuk bisa menginspirasi. Nah, dengan itu sudah menjadi bukti konkret kalau misalnya bahwasanya generasi muda Riau itu bangkit gitu loh. Dengan adanya Abi sebagai fashion designer, kita mulai bekerja sama gitu. Kira-kira apa yang akan kita bentuk untuk nantinya bisa dijadikan project. Nah, ternyata ada Indonesia Fashion Week ini pada bulan April pada tahun 2022 ini. Walaupun sebenarnya bertepatan dengan bulan puasa ya sebenarnya, tapi kita masih punya semangat dan optimis, dan kebetulan juga kita mendapatkan support dari sekolah, lalu dari pemerintah juga sangat mensupport
untuk kita berangkat. Dan itu tadi persiapannya lumayan banyak karena kita pastinya tahu tidak hanya senang dan senangnya saja, pasti ada susahnya. Tapi itu semua alhamdulillah tertutupi karena dengan semangat dan mungkin dukungan-dukungan yang tadi diberikan kepada kami, memberikan kami optimis dan percaya kalau kami bisa di nasional nanti. Di tanpa terasa sudah hampir 60 menit, saya boleh kelintang di akhir untuk bisa closing statement, pesan apa yang bisa disampaikan ke publik agar menjadi generasi Riau unggul dan kita bisa mendukung program pemerintah dan kita juga sebagai generasi yang menginspirasi, memberikan influence positif. Pesannya silakan. Pesan dari saya khususnya buat remaja seumuran, kalau misalnya kita merasa diri kita mempunyai bakat atau talenta atau passion yang bisa dikembangkan, kalau bisa kembangkan dan kalau bisa didiskusikan ke sekolah juga, karena sekolah apalagi setahu Lintang Dharma Yuda itu sangat mendukung talenta-talenta para muridnya walaupun itu tidak termasuk dalam ekstrakurikulernya. Seperti cendana juga seperti itu. Jadi buat para remaja-remaja yang ingin mengeksplor bakatnya bisa didiskusikan oleh sekolahnya, orang tuanya maupun teman-temannya juga agar bisa menjadi seperti Abi Arsyah contohnya. Generasi. Oke, baik. Mungkin ke depan kita ingin kolaborasikan ini Dharma Yuda dengan Cendana ini ya. Oke, biar fair untuk bisa sama-sama punya tujuan untuk membangun SDM Riau unggul. Abi, silakan ada yang mau disampaikan agar generasi Riau ini influence dengan hal-hal positif ya. Tentunya kita juga miris dengan kabar-kabar negatif di luar sana, tapi ternyata ada banyak loh anak-anak muda yang membawa nama harum Riau ke kancah nasional bahkan internasional. Abi. Ya, mungkin dari Abi sama seperti Lintang, kalau misalnya kita ada potensi kita kembangkan. Dan pertama tentunya yang Abi alami dan teman-teman alami, yang Abi dengar dari teman-teman adalah mereka takut untuk memulai. Dan itu selalu Abi sampaikan ketika ada pembincangan, Abi selalu bilang jangan takut memulai. Karena jika kita takut memulai, kita tidak akan pernah tahu bagaimana resiko atau tantangan yang akan kita dapat. Jadi bagi teman-teman semua jangan takut untuk memulai. Dan Indonesia ini kaya akan budaya. Kita memiliki berapa ribu pulau dan bahkan berapa ribu suku bangsa. Itu kita kemas dalam suatu bentuk generasi unggul gitu. Jadi kita kembangkan apapun yang kita bisa dari negara kita sendiri, dari tempat kita sendiri untuk nantinya menciptakan generasi yang peka akan budayanya. Nah, Indonesia sepertinya sekarang sudah mulai dengan adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dan Abi selaku generasi muda Riau mungkin beserta Lintang, kami juga mau mengajak teman-teman untuk terus menyuarakan Bangga Buatan Riau karena sekarang sudah banyak sekali produk-produk unggulan dari Provinsi Riau. Dan salah satunya adalah bukti nyatanya kami akan berangkat nanti di Indonesia Fashion Week dan mungkin mohon restu dan dukungan dari masyarakat Provinsi Riau, dari pemerintah dan dari generasi-generasi muda untuk mendukung kami di acara Indonesia Fashion Week pada hari Minggu nanti. Oke, Abi, ini sebuah produk yang saat ini juga dibawa ya sebelum kita ke Bapak Kepala Sekolah. Ini di hadapan kita ada produk-produk dari Bimeka. Boleh dijelaskan juga bisa diangkat ini ke publik ya, ke layar. Ini seperti apa produk ini dan bisa dideskripsikan kepada publik dari produk kita ini. Dan ini apakah juga pangsanya juga bisa cocok dengan anak-anak zaman sekarang, seperti apa? Oke, jadi mungkin produk ini adalah suatu proyek dari Melayu Merindu yang diasosiasikan oleh Wiyasa. Kebetulan produk-produk yang bisa teman-teman lihat di depan ini sudah bisa didapatkan di Tokopedia melalui toko Melayu Merindu. Jadi di Melayu Merindu itu ada 9 brand fashion beserta 12 pengrajin berkolaborasi untuk menciptakan produk-produk fashion. Nah, di produk fashion Bimeka ada tote bag yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Bisa juga dipakai untuk siswa di sekolah untuk membawa buku atau dan lain sebagainya. Apalagi mahasiswa ya ini ya. Benar sekali mahasiswa. Dan kita juga ada menciptakan ini. Sebentar Abi, masih di tote bag tadi itu bahannya apa ya? Oh, ini bahannya tenun siak. Tenun siak. Jadi kebetulan Bimeka itu mendapatkan pasangan yaitu tenun siak Ibu Atun. Jadi merupakan salah satu penenun lama juga di Provinsi Riau. Jadi kita kembangkan tenunnya dari motif-motif, kita jadikan suatu produk yaitu berbentuk tas, topi dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada juga
Ini juga merupakan salah satu produk unggulan kita ya sebenarnya sekarang karena sudah hampir sold out di Tokopedia. Jadi mungkin teman-teman nggak akan dapat lagi, tapi tenang kita akan buat produk yang baru tentang bucket hat juga. Ini ada bucket hat yang digunakan pakai tenun siak juga, bermotifkan bunga tabur. Jadi ini bermotifkan bunga tabur, tapi masih bisa dipakai dengan pakaian-pakaian yang simple. Jadi memang sengaja buat produk-produk yang bisa dipakai seharian, tapi tetap ada unsur etnik lokalnya begitu. Oke, baik. Yang boleh ini dikenakan juga. Ya ini ada round bag juga. Kalau tadi ini namanya tote bag, ini ada round bag. Ini juga menggunakan tenun. Seperti tenun siak ini kan sudah sekarang bahkan juga udah dapat dari WBTB ya, dari Kementerian Kebudayaan. Oke. Jadi itu juga kita promosikan. Jadi tidak hanya produknya tapi tenunnya juga kita tetap promosikan. Begitu. Jadi ini bisa dipakai juga untuk keseharian. Ada beberapa varian warna. Bisa langsung dicek juga di Tokopedia, begitu. Oke, baik. Tadi di Tokopedia Melayu Merindu apa? Iya, tokonya namanya Melayu Merindu. Melayu Merindu. Bisa searching saja ya di Tokopedia. Ini ada dan bisa diperoleh secara online. Yes, Gitu ya. benar. Baik, di akhir sesi Bapak Kepala Sekolah tentunya Pak Kris, tentunya sebuah dedikasi luar biasa sekolah tentunya untuk bisa mewujudkan SDM Riau Unggul. Kami ingin juga mendapatkan sebuah informasi untuk publik dan kemudian masukan apa nih juga kepada pihak-pihak pemerintah, kepada masyarakat agar kita harus bisa memberikan wadah untuk anak-anak muda saat ini agar ini juga menjadi catatan kita bersama untuk bisa melahirkan SDM Riau Unggul, Pak Kris. Iya, seperti yang saya katakan tadi, perbanyak ajang-ajang kreatif untuk anak-anak muda, Pak. Oke. Kalau selama ini yang ada itu kan ajang-ajang yang lebih dewasa, sangat formal Oke. dan sangat kaku gitu. Tapi kalau anak muda sekarang nggak tertarik untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi berikan ruang sebanyak-banyaknya ya Pak, yang Berikan tersalurkan ruang ya. sebanyak-banyaknya. Kasihan kalau anak-anak muda yang ada di Pekanbaru dan Riau itu setiap kali ada ajang harus terbang ke Jawa, harus terbang ke Jakarta, karena itu high cost gitu. Kenapa nggak sekali-sekali kita undang yang dari luar kota, luar daerah ke sini gitu. Dari situ mereka akan termotivasi untuk terus berkarya supaya mereka bisa berkembang gitu loh. Berikan tempat untuk show mereka. Betul, begitu betul. Ya, Pak, ya. Kita butuh Hadirkan ke etalase. publik begitu ya. Jangan Betul. jadikan mereka penonton, tapi Betul. jadikan mereka menjadi orang yang ikut aksi. Begitu, Betul, ya, Pak. saya yakin di sini banyak sekali anak-anak muda yang seperti Lintang, seperti Abi gitu. Hanya mereka nggak punya panggung aja untuk itu. Oke, untuk Dharma Yuda kita bisa disampaikan ke publik kira-kira seperti apa ini kami ke depan komitmennya? Ya, komitmen kami ya terus menjadi sekolah yang menjadi wadah buat anak-anak berkembang selain belajar ya secara akademik, mereka juga bisa bertumbuh di lingkungan yang sehat, di lingkungan yang kondusif dan terus mendukung mereka untuk menjadi diri mereka sendiri gitu, apapun bakat mereka. Oke. Baik, Saudara Tuan dan Puan, demikian hadir dari Studio Jelita ada Bapak Christian Pramudana MED, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Dharma Yuda. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kemudian untuk dua generasi muda Riau yang sangat hebat, terima kasih kami mewakili masyarakat Riau tentunya sangat mendukung, mendoakan agar bisa menampilkan Riau di kancah nasional, tentunya hal-hal yang akan pulang membawa nama harum Riau. Begitu ya Bapak harapan kita bersama. Terima kasih untuk Nurul Aini Lintang Swastika, Putri Belia Indonesia 2021, kemudian Muhammad Abiansyah, desainer muda Riau kita. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dari dialog Super Obrol-Obrol atau Super O2 dan kita nanti akan jadwalkan juga untuk bisa bersama-sama melihat potensi Dharma Yuda di ruang publik nanti bersama dengan program dari Visit Pekanbaru dan dengan Media 9. Saya Tri pamit dari kebersamaan kita di Jelita, sampai jumpa pada program dan narasumber lainnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.